Diduga kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung RI menahan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding serta kontraktor kontrak kerja sama pada rentang waktu tahun 2018 sampai tahun 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh Abdul Qohar, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung, yang mengumumkan penahanan ketujuh tersangka tersebut di Kompleks Kejagung, Senin, tanggal 24 Februari tahun 2025 malam. Penyidik Jampitsus Kejagung telah memeriksa 96 saksi dan 2 ahli terkait kasus korupsi tersebut, di mana 7 diantaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ketujuh tersangka tersebut meliputi Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga RS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International SDS, Direktur PT Pertamina International Shipping YF, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International AP, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa MKAN, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim DW, serta Komisaris PT Jenggala Maritim serta Direktur PT Orbit Terminal Merah YRJ. Harli Siregar selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, menjelaskan bahwa setelah memeriksa sejumlah saksi pada hari Senin, penyidik menetapkan 7 diantaranya sebagai tersangka yang langsung ditahan. Kami harapkan ke depan BUMN kita, seperti Pertamina, mengalami banyak perubahan positif, khususnya tata kelola, sehingga Pertamina memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat, katanya kepada awak media, mengutip Kompas.com. Ia juga menjelaskan bahwa pada periode tahun 2018 sampai tahun 2023, seharusnya kebutuhan minyak mentah dalam negeri dipasok dari dalam negeri serta kontraktornya berasal dari dalam negeri sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018. Namun, dalam penyidikan, Kejagung menemukan bahwa tersangka RS, SDS, dan AP mengatur rapat optimalisasi hilir untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya, menyebabkan impor minyak mentah dan kebutuhan kilang. Selama penurunan produksi minyak mentah dalam negeri, disusun skenario menolak kontraktor kontrak kerja sama K3S dengan alasan produksi K3S tidak ekonomis, meskipun harga dan spesifikasi masih dalam batas normal, sehingga minyak mentah produksi K3S diekspor. Di sisi lain, kebutuhan minyak mentah dalam negeri dipenuhi melalui impor dengan selisih harga yang signifikan dibandingkan dengan produksi dalam negeri. Selanjutnya kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga diperoleh fakta adanya permufakatan jahat atau mensrea antara tersangka penyelenggara negara dan tersangka broker, tegasnya.